Langit di utara Israel sore itu tampak muram dan menggantung berat. Awan kelabu seperti memikul rahasia yang belum siap dijatuhkan. Angin kencang berhembus dari pegunungan Karmel, membawa bau hangus yang membuat dada sesak. Beberapa warga Haifa yang tinggal di pinggiran mulai keluar rumah, menatap ke arah hutan dengan dahi mengernyit. Asap tipis awalnya muncul dari celah pepohonan, lalu dalam waktu kurang dari 20 menit, langit menjadi oranye menyala, seperti pecahan neraka terbuka di atas bumi. Api menjalar cepat, lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh hukum fisika biasa. Setiap helai daun yang tersentuh bara langsung membara seperti disiram bensin. Petugas pemadam kebakaran, dengan helikopter dan truk besar, berhamburan ke titik-titik rawan. Namun api seolah hidup. Ia menghindari jalur yang telah dibasahi retardan, lalu berpindah ke tempat yang mustahil. Dalam waktu 2 jam, 8 desa terbakar sebagian, dan beberapa jalan tol utama lumpuh total. Namun yang paling membuat warga dan aparat ketakutan bukanlah hanya keganasan api. Mereka mulai mendengar suara-suara asing dari balik kobaran itu. Beberapa relawan menyebut mendengar seperti dentuman logam bersahutan, tapi bukan dari alat berat. Seorang ibu tua bersaksi bahwa ia mendengar suara seperti lantunan doa, bukan Ibrani, bukan Latin, bukan pula suara mesin. Suara itu bergema dari tengah-tengah api, seperti datang dari langit yang terbuka. Di satu titik, seorang pilot helikopter penyiram air kehilangan kendali. Ia bersumpah melihat sosok putih berdiri di tengah lautan api, mengangkat tangannya ke langit, dan dari sana, kobaran justru makin membesar. "Aku lihat dia, matanya bukan mata manusia," ucapnya, gemetar saat diwawancarai stasiun lokal. Namun tayangan itu segera ditarik oleh pemerintah hanya 2 menit setelah ditayangkan. Malam pertama api tak kunjung padam. Api malah seolah memiliki kehendak. Ia melewati rumah-rumah tertentu dan membakar yang lain secara acak, namun hanya rumah-rumah milik tentara atau pemukim ilegal yang terbakar habis. Kamera CCTV menunjukkan lidah api membelok seperti menghindari bangunan tertentu, terutama masjid tua yang konon sudah tak aktif bertahun-tahun, namun tetap berdiri utuh tanpa satu arang pun menyentuhnya. Saat dini hari, terjadi ledakan besar di hutan bagian barat, namun tanpa jejak api menyebar dari sana. Beberapa orang melihat kilat putih membelah langit sebelum ledakan itu, lalu mendengar suara keras dalam bahasa yang tak dikenali, seperti suara yang berasal dari dalam dada, bukan telinga. Semua sinyal komunikasi lumpuh selama 3 menit. Ketika kembali, satu-satunya siaran yang muncul adalah rekaman suara perempuan yang tak dikenal, mengucapkan, "Perhatikan tanda-tanda dari langit," karena tangannya sedang mengayun di atas bumi. Seluruh dunia mulai memperhatikan. CNN, Al Jazeera, dan bahkan media Rusia memberitakan fenomena ini bukan sekadar kebakaran biasa. Tapi malam itu, bagi warga sekitar, bukan sekadar tragedi alam, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih sakral daripada semua yang pernah mereka pelajari. Sebuah bisikan muncul di antara mereka yang menyaksikan, "Ini bukan api biasa. Ini bukan perang biasa. Ini, bak pasukan langit sedang turun." Langit belum pulih dari luka. Pagi itu, aroma asap dan tanah terbakar masih menyelimuti udara Galilea seperti kabut kematian. Amirah Khatib, seorang jurnalis muda dari tepi barat, tiba di lokasi dengan mengenakan masker dan jaket anti-api. Ia ditugaskan oleh kantor berita independen Arab untuk meliput langsung tragedi yang mengguncang wilayah utara Israel. Namun, saat melangkah dari mobilnya, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa di dadanya, bukan ketakutan, melainkan ketegangan seperti akan memasuki tempat suci yang dikhianati. "Jangan ke barat, jangan mendekati puing helikopter yang jatuh," kata seorang sukarelawan sambil menunjuk arah. "Tadi malam ada suara, sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan." Tapi Amirah, yang terbiasa dengan medan konflik, justru melangkah ke arah larangan itu. Ia mendekati area yang dipenuhi abu dan batang pohon arang. Udara di sana terasa lebih dingin, meskipun tak ada bayangan pohon yang tersisa.
Ia menyalakan alat rekam suara dari tasnya, kebiasaannya setiap kali merasa akan ada sesuatu yang penting. Lalu, di tengah keheningan yang memekakkan telinga, suara itu datang. Tidak dari mulut manusia, tidak dari pengeras suara. Ia datang seperti embusan dari dalam asap, halus, namun menusuk jiwa. Sebuah lantunan, merdu dan penuh ketegasan. Bukan lagu, bukan seruan bantuan, tapi doa. Lantunan solawat, sangat jernih, seolah ada seseorang melantunkannya hanya beberapa meter dari tempat ia berdiri, padahal sekeliling kosong. Jantung Amira berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap seseorang sedang mempermainkannya, atau mungkin ada pengeras suara tersembunyi. Namun tak ada siapa-siapa, bahkan angin pun terasa berhenti berembus. Ia mengangkat alat rekam ke telinganya, memastikan perangkatnya merekam dengan benar. Tapi saat ia memutar ulang, sunyi. Hanya suara langkahnya sendiri dan desiran angin. Lantunan itu tak terekam sama sekali. Tiba-tiba, asap tebal di hadapannya mulai bergerak mundur, seperti membelah dirinya sendiri. Dari balik tabir asap, Amira melihat sekilas sosok berjubah putih yang berdiri membelakanginya. Sosok itu tidak menoleh, tidak bergerak, namun di sekelilingnya, api menjauh, bukan padam, tapi benar-benar menolak mendekat. Amira terpaku, tapi saat ia berkedip, sosok itu menghilang, dan asap kembali menutup jalan pandangnya. Seolah tidak pernah ada siapapun di sana. Ia terjatuh berlutut, kakinya lemas. Dalam hatinya, ketakutan bercampur rasa tunduk yang tak bisa dijelaskan. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat itu, suara lantunan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, dan hanya satu kalimat, asteris, mereka akan melihat tanda-tanda kami, dan tidak bisa berpaling. Asteris. Amira menunduk, menangis tanpa tahu kenapa, seperti jiwanya disentuh oleh sesuatu yang selama ini ia tolak untuk percaya. Beberapa jam kemudian, ia kembali ke posko pers, wajahnya pucat. Ketika rekaman itu diperiksa oleh timnya, mereka hanya menemukan suara hening dan gemuruh api. Tidak ada lantunan, tidak ada suara manusia. Namun anehnya, file itu tak bisa dihapus dari alat perekam. Bahkan saat dicoba diformat, alatnya hang dan menampilkan satu kalimat aneh dalam huruf Arab yang terbalik, langit menjadi saksi. Sementara Amira masih diliputi gemetar dan bisikan dari langit, markas militer Israel di Haifa mendadak geger. Sebuah unit intelijen visual yang biasa memantau pergerakan api melalui drone dan satelit menemukan anomali yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Dalam rekaman udara yang diambil pukul 3.14 dini hari, waktu api berada pada intensitas maksimum, terlihat sekelompok sosok berjubah putih berjalan perlahan di tengah kobaran api. Bukan lari, bukan panik, mereka berjalan tegak, tak menyentuh tanah, dan tak terbakar sedikit pun. Rekaman itu diputar ulang belasan kali. Para teknisi mencoba menjelaskan kemungkinan ilusi optik, error lensa termal, atau pantulan cahaya. Tapi hasil analisis spektrum membuktikan, suhu di sekeliling sosok itu mencapai 800 derajat Celcius, cukup untuk melebur logam, namun mereka tidak menunjukkan tanda panas sama sekali. Bahkan, sensor inframerah mendeteksi suhu tubuh mereka hanya 27 derajat. Normal, mustahil. Kolonel Ezra Nadaf, kepala analisis militer visual, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia memerintahkan sensor drone diarahkan langsung ke area tersebut untuk verifikasi lanjutan. Tapi anehnya, setiap kali kamera mendekati titik itu, sinyal drone langsung terganggu, bahkan jatuh satu persatu. Terakhir, sebelum salah satu drone kehilangan kendali dan jatuh terbakar, gambar yang tertangkap menunjukkan satu sosok berpaling ke arah kamera. Matanya bersinar, tapi bukan cahaya, melainkan kehampaan. Seperti dua lubang gelap yang mengisap pandangan. Beberapa jam kemudian, rekaman itu viral di kalangan pasukan khusus. Meskipun pihak militer segera menyita semua salinannya, satu video bocor di forum gelap milik para pemburu fenomena supranatural.
Mereka menyebutnya White Phantoms of Galilee, tapi yang mengganggu bukan hanya penampakan mereka. Dalam rekaman slow motion, bisa terlihat lidah api seolah menghindari langkah kaki mereka. Bahkan rumput yang terbakar di depan mereka padam seketika begitu mereka melewatinya. Di sebuah ruang kendali bawah tanah, seorang perwira senior Yahudi Ortodoks duduk sendirian menyaksikan ulang video itu. Tiba-tiba ia menangis. Tak ada yang tahu kenapa. Tapi setelah itu, ia menghilang dari baraknya dan meninggalkan secarik catatan di loker pribadinya bertuliskan satu ayat dari Taurat, karena apinya bukanlah api bumi, dan malaikatnya bukanlah utusan biasa. Sementara itu, Amira menerima kiriman email anonim berisi potongan gambar dari rekaman drone militer yang sama, tanpa nama, tanpa subjek, hanya satu file dan satu kalimat di bawahnya, engkau bukan hanya saksi. Engkau dipilih. Meski ketakutan, ia merasa terdorong untuk kembali ke lokasi, mencari lebih jauh. Ada sesuatu yang sedang membuka diri kepada dunia, dan ia berada di tengah pusaran itu. Di tempat lain, di kamp pengungsian, seorang anak kecil Arab yang selamat dari kebakaran menggambar sosok putih tinggi dengan sayap hitam dan mata terang, dikelilingi api yang membelah seperti lautan. Ketika ditanya siapa itu, ia menjawab dengan polos, itu prajurit dari langit. Mereka bilang mereka tidak datang untuk membakar, tapi untuk memperingatkan. Letnan David Saleh tidak pernah percaya pada mimpi, baginya, itu hanya sisa-sisa kecemasan yang diseret otak dari dunia nyata. Ia adalah tentara garis keras, lulusan terbaik akademi militer, rasional dan dingin. Tapi sejak kejadian api di Galilea, tidur menjadi medan tempur baru yang tak bisa ia menangkan. Malam pertama setelah ia menyaksikan rekaman sosok berjubah putih, mimpi itu datang. Seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri di tengah padang pasir, menggenggam tongkat, menatapnya tajam, dan berbicara dalam bahasa yang asing, tapi entah mengapa, hatinya paham arti setiap kata. Engkau membela tanah yang bukan milikmu, dan melawan pasukan yang bukan dari bumi ini, ucap lelaki itu dalam mimpi. Suaranya bergema seperti gema gurun. Kembali sebelum nyalimu padam. Waktu hampir selesai. David terbangun dengan peluh dingin, napas terengah, dan detak jantung seperti genderang perang. Ia meminum 3 gelas air dan menatap cermin, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi bayangan di cermin, sejenak, bukan dirinya. Wajah lelaki itu muncul sepersekian detik sebelum menghilang. Esok malam, mimpi itu datang lagi. Kali ini, David berdiri di tepi lembah penuh kobaran api. Dari dalam api, muncul suara ribuan lidah yang melantunkan sesuatu seperti ayat-ayat. Di antara nyala itu, para sosok berjubah putih muncul kembali, tapi kini lebih dekat, dan semua memalingkan wajah kepada David. Mereka tidak marah. Mereka tidak tersenyum. Mereka menanti. Lalu, satu sosok paling depan mengangkat tangannya, dan api padam seketika. Dari mulutnya terdengar satu kata yang mengguncang jiwanya, Tuba. David terbangun dengan teriakan. Kata itu terus berdengung di telinganya, Tuba. Ia mencarinya dalam bahasa Ibrani, Latin, Yunani, tak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya, saat tanpa sengaja mendengar siaran berita dari Arab, ia mendengar kata yang sama diucapkan, Yaumul Tuba, hari ketika kebenaran ditunjukkan di depan mata. Tangannya gemetar. Ia bukan orang yang taat, apalagi peduli dengan Islam. Tapi sesuatu sedang menuntunnya ke jalan yang tak pernah ia rencanakan. Beberapa hari kemudian, David menyelinap ke perpustakaan militer tua, mencari literatur kuno. Ia menemukan satu manuskrip yang disebut Perang dari Langit, ditulis oleh Rabi abad ke-16 yang konon mendapat wahyu akan datangnya tentara langit yang turun bukan untuk membakar, tapi untuk menguji umat manusia. Salah satu halaman menggambarkan sosok berjubah putih dikelilingi api. Gambar itu identik dengan sosok dari mimpinya. Di bawahnya tertulis, mereka tak menyentuh tanah, tapi bumi tunduk pada jejak mereka. Sementara itu, David semakin tersudut. Atasannya mencurigainya karena mulai absen latihan dan memandangi langit terlalu sering.
Ia bahkan dipanggil oleh psikiater militer. Tapi ia tak peduli lagi. Malam itu, ia bermimpi sekali lagi. Kali ini, lelaki tua itu tak berkata apa-apa. Ia hanya menunjuk ke arah barat daya, ke sebuah desa kecil yang terbakar 3 malam sebelumnya, lalu berkata dalam bahasa yang kini David kenali sebagai Arab, "Pergilah. Kau akan melihat mengapa kami tidak menyentuh yang suci." Mimpi itu mengubah segalanya. Besoknya, David meninggalkan baraknya tanpa izin, menyamar dengan jaket sipil, dan pergi diam-diam ke desa itu. Ia tak tahu apa yang akan ia temukan, tapi satu hal yang pasti, api ini bukan buatan manusia, dan para sosok itu bukan musuh. Mereka bukan dari dunia ini. Dan ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bukan sedang melawan, tapi sedang dipanggil. Desa kecil itu bernama Ain Harun, letaknya terpencil di lembah tersembunyi barat daya Galilea, hampir tidak tampak di peta modern. Malam kebakaran besar, seluruh wilayah di sekitarnya dilalap api. Tapi yang membuat heboh adalah satu hal, Ain Harun tidak terbakar sama sekali. Sementara desa-desa sekitarnya menjadi abu, desa ini tetap utuh, rumah-rumahnya masih berdiri, pepohonan tetap hijau, dan bahkan selimut embun pagi masih menggantung di rerumputan. Seolah api melewati mereka tanpa menyentuh apapun. David sampai ke desa itu menjelang senja. Ia berjalan perlahan, mengenakan pakaian sipil dan menyembunyikan identitas militernya. Udara di sana terasa berbeda, sejuk, tenang, dan mengandung aroma kayu manis entah dari mana. Warga desa menatapnya curiga, hingga seorang lelaki tua mendekat. "Kau datang karena mimpi, bukan?" ucapnya pelan, tanpa basa-basi. David terdiam. Ia belum berkata apapun, tapi pria tua itu sudah tahu. Lelaki tua itu mengajaknya ke sebuah masjid tua yang berada di tengah desa. Masjid itu sudah tak aktif secara resmi sejak 1967, namun tetap dirawat bersih. Di dalamnya tergantung satu lukisan tua yang pudar, sosok berjubah putih berdiri di tengah kobaran api, satu tangannya mengangkat kitab, satu tangannya menunjuk ke bumi. Dia datang saat malam kebakaran. "Kami semua melihatnya," kata lelaki tua itu. Dia berdiri di jalan masuk desa. Api yang menuju ke sini berhenti sendiri, lalu berpaling ke arah lain. David terhenyak. Seluruh logika militernya hancur di hadapan kesaksian ini. Beberapa warga mulai berkumpul, ikut bercerita. Seorang perempuan paruh baya mengatakan bahwa malam itu, saat api sudah hanya 200 meter dari rumahnya, ia mendengar suara seperti dentuman halus di langit, lalu muncul cahaya putih dari atas masjid. Api langsung berhenti, bahkan satu rumput pun tak terbakar. Mereka semua mengaku melihat sosok yang sama, berjubah putih, tinggi, dan bermata hitam terang seperti malam. Yang paling mencengangkan, ada seorang anak lelaki bernama Sami, berusia 9 tahun, yang tiba-tiba bisa melantunkan doa-doa dalam bahasa Arab klasik, padahal sebelumnya bahkan tak pernah belajar Al-Quran. Ketika ditanya siapa yang mengajarinya, Sami menjawab polos, "Dia yang datang malam itu. Dia bilang aku harus jaga masjid ini sampai pasukan langit datang kembali." Wajah anak itu tenang, terlalu tenang untuk anak-anak. Mata David gemetar saat menatapnya, ia melihat kilatan yang sama seperti dalam mimpinya. Sebelum pergi, David mencoba mengambil foto lukisan di masjid itu. Tapi kameranya selalu gelap, bahkan saat mencoba dengan ponselnya, layar menjadi hitam. Namun saat ia mengintip langsung dengan mata telanjang, lukisan itu seolah hidup, nyala api di belakang sosok putih itu tampak bergetar pelan, dan entah ilusi atau kenyataan, David merasa sosok itu menatap balik ke arahnya. Wajahnya bersih, namun mata hitamnya seolah mengandung seluruh rahasia langit. Saat ia melangkah keluar masjid, langit memerah di ufuk barat. Seekor burung hitam terbang melintasi langit lalu jatuh mati tepat di depan kaki David, tanpa luka bakar, tanpa darah, hanya tubuh hangus seperti baru tersentuh nyala api surgawi. Saat ia membungkuk untuk melihat, Sami mendekat dan berkata pelan, "Langit akan bicara lagi malam ini."
Tapi tidak semua akan suka mendengarnya. David menoleh, tapi anak itu sudah berjalan kembali ke masjid dan menutup pintunya perlahan. Malam itu, langit di atas Galilea berubah aneh. Bukan mendung, bukan badai, tapi semacam kabut merah tipis yang menyelimuti udara, seperti sisa bara yang enggan padam. Di markas militer Beit Keset, sekelompok pasukan elit tengah mengadakan rapat tertutup. Mereka ditugaskan secara rahasia untuk menyelidiki fenomena mistik di Ain Harun. Pimpinan unit, Mayor Ilan Gonen, menertawakan laporan yang ia sebut dongeng spiritual untuk orang kampung. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya menyapu bersih desa itu esok hari. "Kalau langit mau bicara, biar aku sendiri yang bakar langit itu," katanya dengan dingin. Tapi malam itu, satu persatu anak buahnya mengeluh panas yang aneh. Bukan panas udara, tapi dari dalam tubuh. Seorang sersan bernama Amir tiba-tiba berteriak di dalam barak, membuka bajunya sambil mencakar kulit dadanya. "Api! Ada api di dalam!" Ia mengguling-gulingkan tubuhnya di lantai beton, mencoba memadamkan sesuatu yang tak terlihat. Ketika tentaranya mengangkat tubuh Amir, mereka mendapati kulitnya hangus dari dalam, seperti daging yang dipanggang dari pusat tubuh, sementara seragamnya tetap utuh. Tidak ada api, tapi luka bakarnya nyata. Panik mulai menyebar. Dalam waktu 2 jam, 3 tentara lainnya mengalami hal serupa. Beberapa sempat melapor bahwa sebelum rasa panas itu datang, mereka mendengar suara dari langit, suara lantang yang berbicara dalam bahasa asing, seperti ayat yang tak dimengerti, namun menghantam batin seperti palu ke batu. Salah satu korban terakhir hanya sempat mengucapkan satu kalimat sebelum menghembuskan napas, "Mereka tidak suka dipermainkan." Mayor Ilan masih menyangkal semuanya. Ia memerintahkan penyemprotan disinfektan dan menyalahkan senjata biologis eksperimental dari musuh. Tapi malam itu, ia sendiri bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di padang api, dan sosok berjubah putih berdiri di depannya. Sosok itu tidak menyerang, tidak berbicara, hanya menunjuk ke dadanya, lalu berbalik, berjalan ke arah langit yang retak dan berdarah. Saat terbangun, Ilan merasakan panas di dada, tapi tidak seperti para korban lain. Panas itu bukan rasa sakit, tapi ketakutan yang mengendap seperti racun. Keesokan paginya, 5 tentara dilaporkan tewas tanpa sebab medis yang jelas. Pihak medis militer menyebutnya sebagai reaksi internal mendadak akibat tekanan atmosfer ekstrim, sebuah alasan teknis untuk menutupi apa yang tidak bisa dijelaskan. Namun, anehnya, rekaman CCTV dalam ruangan tempat kejadian justru memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan, bayangan hitam yang melintas cepat di tembok-tembok barak tepat sebelum korban kolaps. Bayangan itu seperti sosok bersayap, tapi tidak memiliki wajah. Berita ini tidak sampai ke publik, tapi beberapa teknisi yang melihat rekaman itu diam-diam mengundurkan diri. Salah satunya bahkan menulis di blog anonim, "Kita sedang tidak berperang melawan manusia. Kita sedang diperlihatkan sesuatu yang lebih tua dari peradaban, lebih dalam dari waktu. Ini bukan metafora, ini peringatan." Postingan itu dihapus 2 jam kemudian oleh otoritas cyber militer. Di luar pagar markas, angin malam kembali berhembus. Tapi kali ini membawa bau kayu terbakar dan bunga melati bersamaan, aroma yang tak seharusnya bercampur. Di kejauhan, di arah Ain Harun, terlihat satu garis cahaya turun perlahan dari langit dan mendarat tanpa suara. Mereka yang melihatnya dari jendela kamar barak menangis tanpa sebab. Tak lama kemudian, seluruh lampu di kompleks markas padam bersamaan. Dan malam pun kembali menjadi medan penghakiman. Di tengah malam yang hening, saat markas-markas terbakar dari dalam tanpa api, di tempat lain justru cahaya turun tanpa suara. Di desa tua bernama Al-Quds Al-Hadra, jauh dari medan konflik, seorang perempuan renta bernama Zahra terbangun dari tidurnya. Ia mendapati rumahnya disinai cahaya lembut yang tak menyilaukan. Di tengah ruang tamunya, berdiri sosok berjubah putih, tinggi dan kokoh, tapi wajahnya tak bisa dikenali, seolah diselubungi kabut yang hidup. Sosok itu tidak berbicara,
Hanya meletakkan tangannya di dada Zahra, dan seketika semua luka rematik dan sakit lamanya lenyap. Zahra tidak takut, ia hanya meneteskan air mata dan berkata, "Aku tahu kalian akan datang lagi. Aku menyimpan doa-doa itu selama 50 tahun. Sosok berjubah hanya mengangguk, lalu menghilang perlahan seperti asap yang diserap cahaya. Saat pagi datang, warga desa dikejutkan, seluruh tanaman yang layu karena kekeringan kembali tumbuh segar. Air sumur yang sebelumnya kering sejak musim lalu, tiba-tiba penuh dan memancar dengan suara gemericik yang belum pernah mereka dengar sejak perang terakhir. Zahra hanya duduk di teras rumahnya dan berkata, "Yang suci tidak bisa dibakar." Di kota Yericho, seorang pemuda buta bernama Omar sedang berzikir di kamarnya. Sejak kecil ia kehilangan penglihatan akibat ledakan mortir, namun malam itu ia merasa seolah melihat bukan dengan mata, tapi dengan hati. Dalam keheningan itu, ia melihat cahaya menyelubungi kamarnya, lalu sosok berjubah berdiri di depannya. Sosok itu tidak menyentuhnya, tapi suara lembutnya masuk langsung ke dalam dada Omar, "Matamu ditutup agar hatimu bisa melihat. Engkau adalah saksi." Keesokan paginya, Omar bisa melihat kembali, bukan hanya dunia, tapi juga garis-garis cahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia melihat aura merah pekat mengelilingi beberapa tentara Israel yang lewat di pasar, dan sinar putih bersih mengalir dari anak-anak kecil dan para fakir miskin. Setiap kali ia menatap arah langit barat laut, ia melihat kilatan sosok berjubah sedang berjaga, berdiri di atas udara, tak bergerak, hanya menatap. Di sisi lain, David, yang kini bersembunyi di desa Ain Harun, mulai menyusun potongan-potongan misteri ini. Ia menghubungi Amira secara anonim, mengirimkan rekaman kesaksian warga dan gambar dari manuskrip kuno. Ia mulai percaya bahwa mereka yang diselamatkan bukan karena kekuatan, bukan karena suku atau negara, tapi karena kesucian dalam niat. Mereka yang tak bisa dibakar, adalah mereka yang tak menyimpan kebencian. Militer Israel mencoba menelusuri desa-desa yang tak terbakar, namun setiap kali mereka mendekat, sistem komunikasi dan satelit terganggu. Pasukan yang memaksa masuk sering mengalami hal-hal aneh, mesin kendaraan mati tanpa sebab, prajurit hilang arah seperti ditarik kabut, dan suara nyanyian asing terdengar dari kejauhan, nyanyian yang membuat jantung terasa digenggam. Satu unit bahkan mengaku melihat langit merekah dan satu sosok berjubah turun perlahan, membawa api, yang justru memadamkan api di bumi. Yang terjadi selanjutnya mengguncang seluruh hierarki militer, beberapa tentara secara sukarela meninggalkan pos, membakar seragam mereka, dan berjalan kaki menuju perbatasan, menyerahkan diri tanpa alasan. Ketika ditanya kenapa, mereka hanya berkata, "Kami melihat siapa yang tak bisa dibakar. Kami ingin bersama mereka, sebelum semuanya terlambat." Pada tanggal 13 Juli pukul 3.33 dini hari, langit di atas Laut Tengah berubah. Bukan hanya langit Israel, tapi dari Beirut hingga Kairo, dari Yerusalem hingga Ankara, seluruh mata menyaksikan peristiwa yang tidak bisa ditutupi oleh sensor, kamera, atau propaganda apapun. Langit benar-benar membelah, seperti lipatan cahaya yang dibuka dari dalam, memancarkan sorotan putih keperakan yang tidak melukai mata, namun menusuk relung jiwa terdalam. Ribuan orang keluar rumah, menangis tanpa alasan. Tak ada suara, hanya keheningan mutlak. Lalu, sebuah gema seperti petikan dawai terdengar dari angkasa. Media dunia kacau. Siaran langsung dari puluhan stasiun televisi menangkap momen itu bersamaan. Satelit-satelit geoposisi milik militer mendadak padam, radar lumpuh, dan sistem navigasi global berputar liar. Tapi yang paling mengerikan terjadi 5 menit kemudian, muncul 5 sosok berjubah putih, berdiri di antara celah langit yang terbuka, tubuh mereka tak sepenuhnya menyentuh tanah. Wajah mereka tak bisa dipahami kamera, piksel menjadi bising, seolah alat-alat elektronik menolak menangkap sesuatu yang terlalu suci, atau terlalu asing. Salah satu dari 5 sosok itu mengangkat tangan. Tanpa suara, tapi semua orang mendengar dalam bahasa ibunya masing-masing. Lebih besar dari, telah sampai waktunya.
Api yang kalian kenal hanyalah bayangan dari nyala sebenarnya. Api sejati bukan membakar tubuh, tapi membongkar kebohongan yang disembunyikan manusia dari langit. Orang-orang bersujud, beberapa pingsan, beberapa berteriak, tapi tak seorang pun bisa berdiri tegak di hadapan mereka. Di markas militer Tel Aviv, sirine berbunyi panik. Pemimpin Angkatan Darat dan Pertahanan Sipil segera mengadakan rapat darurat, namun saat rekaman penampakan disetel, layar pecah satu persatu. Ruang konferensi berubah panas. Seorang jenderal veteran yang selama ini dikenal sebagai ateis keras tiba-tiba menjerit dan mencoba mencungkil matanya sendiri. "Mereka tahu siapa saya. Mereka tahu," teriaknya sebelum ambruk dan jantungnya berhenti. Di Gaza, seorang anak yatim yang tak pernah berbicara seumur hidupnya tiba-tiba berdiri di atap rumahnya dan membaca ayat-ayat dari kitab suci dengan suara jernih, diikuti oleh gema tak dikenal yang berasal dari langit. Di Damaskus, sekelompok biksu, imam, dan pendeta dari berbagai agama mendapati cahaya yang sama turun ke biara mereka tanpa membakar satu pun barang suci. Di semua tempat yang menyimpan kejujuran, pengabdian, dan ketulusan, cahaya turun seperti kabut yang melindungi. Namun di tempat penuh kedustaan dan penindasan, cahaya itu berubah menjadi bara yang membelah dinding dan membakar dari dalam. David, yang kini menetap di Ain Harun, melihat semua itu dari layar kecil yang tak rusak. Entah kenapa, hanya ponselnya yang bisa menayangkan tayangan langit tanpa gangguan. Ia melihat sosok di tengah 5 makhluk langit itu mengangkat tangan lagi. "Lebih besar dari, kami tidak datang untuk membalas. Kami datang untuk menyingkap." Yang terbungkus dalam topeng, kini akan telanjang di hadapan langit. Lebih besar dari, David menangis. Ia tahu, ini bukan lagi tentang perang manusia. Ini adalah pengadilan langit yang tak bisa dihentikan oleh senjata, diplomasi, atau dusta. Dan di langit yang terbuka itu, satu garis api terbentuk seperti tinta di air. Garis itu menulis sesuatu dalam bahasa yang belum pernah ditulis manusia modern. Namun semua yang melihatnya mengerti maksudnya. Sebuah kalimat pendek, namun mengguncang fondasi dunia. Lebih besar dari, inilah hari di mana bumi tak bisa lagi berbohong. Setelah langit membelah diri dan 5 sosok berjubah turun, keesokan harinya dunia diguncang oleh hal yang tak kalah mengerikan, tanah mulai memberontak. Di dataran tinggi Golan, sekelompok tentara yang hendak memasang artileri berat tiba-tiba merasakan getaran di bawah kaki mereka. Tanah yang sebelumnya padat, retak perlahan, membentuk celah yang menelan satu truk militer tanpa suara. Tidak ada ledakan, tidak ada longsor, seolah bumi itu sendiri menolak beban perang diletakkan di atas punggungnya. Di sekitar Yerusalem Timur, jalan-jalan yang biasa dilewati konvoi pasukan kini dipenuhi tanah merekah seperti luka terbuka. Pohon-pohon kurma yang telah berusia ratusan tahun tumbang, bukan karena badai, tapi karena akar-akarnya menolak tumbuh di tanah yang menyerap terlalu banyak darah tak berdosa. Warga sipil yang mencoba menyelamatkan pasukan yang terjebak justru selamat, sementara mereka yang bersenjata dan berniat menindas ditelan bumi dalam diam. Satu keluarga pengungsi melihat dengan mata kepala sendiri, seorang serdadu yang mengarahkan senapan ke anak kecil, terjerembab saat tanah di bawahnya berubah lumpur merah dan tubuhnya hilang tanpa jejak. Di jalur Gaza, tempat yang selama ini menjadi simbol penderitaan, tanah tiba-tiba mengeras seperti baja, menolak setiap proyektil yang jatuh. Rudal yang biasanya menghancurkan blok perumahan kini terpental seperti kerikil ke sungai. Sebuah drone militer jatuh dan terbakar, tapi api tak menyebar, seolah udara di sekitarnya menolak menjadi bahan bakar. Warga menyaksikan dengan bingung, lalu berdoa serempak, menangis dalam ketakutan dan haru. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mereka merasa dilindungi bukan oleh kekuatan manusia, tapi oleh bumi itu sendiri. Di wilayah Negev, para pemukim ilegal mencoba membangun pos baru. Tapi setiap fondasi yang digali mendadak dipenuhi air asin, meski tak ada laut dalam radius puluhan kilometer. Sumur-sumur yang dulu digunakan untuk mengambil air bagi keperluan militer tiba-tiba memuntahkan pasir hitam.
Seorang rabi tua yang menyaksikan kejadian itu berkata dengan suara gemetar, "Tanah ini tidak lagi menerima siapapun yang membawa niat kotor. Bahkan bumi sudah tahu siapa tamu dan siapa penjajah." David menulis semuanya. Ia mengirimkan laporan tanpa nama ke berbagai portal internasional. Tapi berita-berita itu entah bagaimana tak bisa disimpan, file rusak, gambar hilang, atau situsnya diblokir. Seolah hanya mereka yang diperkenan yang bisa menyaksikan kebenaran ini. Ia mulai memahami bahwa ini bukan lagi tentang eksposur atau jurnalisme. Ini soal pilihan hati. Alam tak lagi butuh saksi manusia untuk membuktikan kebenarannya. Alam kini menjadi hakimnya sendiri. Di malam hari, terdengar suara dari bawah tanah, bukan gempa, bukan runtuhan, tapi dengungan berat, seperti bunyi napas bumi yang lelah. Dan dari beberapa retakan tanah, muncullah cahaya lembut biru keunguan. Cahaya yang menyebar di ladang-ladang penuh sejarah berdarah, lalu berubah menjadi kabut pelindung bagi mereka yang tertindas. Anak-anak bisa bermain di bawah cahaya itu tanpa takut diserang. Dan mereka yang membawa senjata, tak bisa mendekat, karena senjata mereka berkarat dalam hitungan menit. Tanah telah memilih, dan pilihannya bukan berpihak pada kekuasaan, tapi pada kejujuran dan penderitaan yang diam. Lalu, untuk pertama kalinya sejak awal kejadian ini, laut pun bergolak. Bukan badai biasa, tapi semacam barisan ombak berbentuk garis, yang mengarah ke satu titik, gunung yang terlupakan di perbatasan utara. Para nelayan yang melihatnya tahu, sesuatu akan muncul dari tempat yang selama ini dikubur sejarah. Sesuatu yang telah ditahan bumi selama ribuan tahun, dan kini siap bangkit. Laut bergemuruh sepanjang malam. Ombak membentuk barisan seperti pasukan yang tengah menyusun formasi. Di langit, celah cahaya dari peristiwa sebelumnya masih tampak menggantung, seperti luka langit yang belum tertutup. Semua mata kini tertuju pada satu tempat, gunung yang terlupakan, yang oleh sebagian orang dikenal dengan nama kuno, Jabal Haq. Gunung yang dipercaya dalam manuskrip kuno sebagai tempat tidur pasukan-pasukan suci yang dikunci dari zaman para nabi. Kini, cahaya dari dasar laut bergerak ke sana, menyatu dengan cahaya langit. Dunia menyaksikan, dan waktu seperti berhenti. Di lereng gunung itu, tanah retak dengan tenang. Tidak ada ledakan, tidak ada longsoran. Tapi dari dalamnya, muncul suara, bukan gemuruh atau raungan, tapi zikir ribuan suara, serempak, dalam nada dan bahasa yang tidak dikenal dunia modern. Dari celah itu, naik sosok-sosok berjubah besi berkilau, wajah mereka tertutup cahaya, namun gerak mereka pasti dan teratur. Mereka tak menjejakkan kaki ke tanah, mereka melayang satu jengkal di atasnya, seolah bumi sendiri tidak berani membebani mereka dengan gravitasi. Orang-orang di Yerusalem, Damaskus, Gaza, dan sampai ke Mekah dan Madinah, sujud serempak tanpa aba-aba. Mereka tahu, ini bukan mitos, ini bukan legenda. Ini kenyataan yang tertunda. Kamera mencoba merekam, tapi semua rekaman menjadi kosong. Mikrofon menangkap hanya satu suara. Lebih besar dari, kami adalah yang dijanjikan. Kami bukan datang untuk memerangi, tapi untuk menyelesaikan. Sementara itu, di pusat kekuasaan Israel, panik melanda. Pimpinan militer menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana rudal-rudal mereka menolak diluncurkan. Tank-tank berat terkunci seperti tertahan oleh tangan tak kasat mata. Pasukan-pasukan elit yang dikirim ke area gunung tak pernah kembali. Beberapa hanya ditemukan dengan ekspresi membeku ketakutan, rambut memutih, dan suara yang tak bisa keluar dari kerongkongan mereka lagi. Mereka hanya menunjuk langit, lalu bumi, lalu dada mereka, lalu menangis. David menyaksikan dari jauh, lalu berdiri. Di tangannya, catatan perjalanan, kesaksian warga, foto-foto yang tak bisa disimpan digital. Ia tahu tugasnya telah selesai. Tapi sebelum ia sempat melangkah, satu sosok dari pasukan langit menghampirinya. Tidak berkata apa-apa, hanya menyentuhkan telapak tangannya ke dada David. Seketika, David teringat semua dosa, kebohongan, ketakutannya sendiri. Tapi tak ada hukuman.
Hanya pemaafan dan sebuah bisikan lebih besar dari engkau telah menuliskan kebenaran. Kini biarlah langit yang menyelesaikan. Hari itu, tanah menutup celahnya, langit kembali menyatu, dan laut menjadi tenang. Namun dunia tidak lagi sama. Semua teknologi komunikasi kembali normal, tapi berita tentang kejadian itu tidak pernah muncul lagi. Tidak di berita, tidak di arsip digital, tidak di siaran ulang. Hanya hidup dalam ingatan mereka yang bersujud, mereka yang menyaksikan, dan mereka yang dipilih untuk mengingat. Dan setiap tahun, pada tanggal itu, di langit yang jernih, satu garis cahaya melintas tanpa suara. Bukan bintang jatuh, tapi jejak mereka, pasukan langit, yang suatu hari, jika bumi kembali buta dan langit dilupakan, akan kembali untuk mengingatkan.